Kepiting emas ajaib. Alkisah, ada seorang nelayan dan istrinya, yaitu Jack dan Ilsabil, yang hidup bersama di gubuk jorok dekat pantai. Setiap hari, si nelayan pergi menangkap ikan. Hari itu ia duduk memancing dan menatap ke air jernih. Kailnya terus ke kedalaman air, dan saat ia menariknya keluar, ia menangkap seekor kepiting emas raksasa. Kepiting itu bicara padanya. Dengar nelayan, kumohon biarlah aku hidup. Aku bukan kepiting emas biasa. Aku luar biasa, aku ajaib. Taruhlah aku kembali di air dan biarkan aku berenang. Ya, kau tampak keemasan. Tapi bagaimana aku tahu kau kepiting ajaib? Bung, aku kepiting ajaib yang bisa bicara. Atau kau jadi gila dan bicara dengan hewan? Ya, itu masuk akal. Mungkin aku sudah gila. Tapi kalaupun iya, tidak ada ruginya melepaskanmu, kepiting. Sambil berkata itu, ia menaruh si kepiting kembali ke air jernih, dan si kepiting emas hilang ke dasar. Lalu si nelayan bangun dan pulang ke istrinya dalam gubuk. Jack, apa kau menangkap sesuatu hari ini? Tidak, aku menangkap kepiting emas, tapi dia berkata dia hewan ajaib, jadi aku melepaskannya. Apa kau tidak minta sesuatu lebih dulu? Tidak. Apa yang akan kudapat dari kepiting yang bisa bicara? Ya, bagaimana kalau rumah? Gubuk ini jorok dan bau, dindingnya retak-retak. Kembalilah dan katakan padanya, kita ingin sebuah rumah kecil yang bagus. Tunggu, jadi si kepiting bicara itu seperti jin lampu. Aku bisa buat permohonan. Aku tidak tahu itu. Sebenarnya aku pun tidak tahu, tapi tiap kali kau menangkap sesuatu yang emas dan dia berbicara, cari tahu apa dia makhluk dalam dongeng dan mintalah sesuatu. Pria itu tak mau kembali keluar, tapi ia tidak ingin berdebat pula. Jadi ia kembali ke laut dan ia berteriak ke ombak. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil yang baik, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Kepiting emas muncul dan berkata, Bung, apa katamu tadi? Istriku bilang dia tidak mau tinggal di gubuk kotor lagi. Dia ingin punya rumah yang layak. Dan kau pikir memohon pada kepiting yang bisa bicara akan meningkatkan taraf perumahanmu? Iya, ya seperti sebuah permohonan. Baik, permohonanmu terkabul. Pulanglah. Jack pulang dan istrinya berdiri di depan rumah kecil dan berkata padanya, masuklah, lihat, bukankah ini jauh lebih baik? Iya, ini bagus. Kita bisa hidup di sini amat tenang. Iya, mungkin saja. Kita lihat saja. Segalanya lancar selama 1-2 minggu, dan lalu si wanita berkata, dengar suamiku, rumah ini terlalu kecil. Si kepiting emas bisa memberi kita rumah yang lebih besar. Aku ingin tinggal di istana batu besar. Temuilah si kepiting untuk memberi kita istana. Jack punya firasat buruk memohon hal lain pada si kepiting. Tapi ia tetap pergi. Ia berdiri di dekat air dan berkata, Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil namanya, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Halo lagi nelayan, apa permintaannya kini? Oh, istriku ingin tinggal di istana batu. kata pria itu dengan sedih. Pulanglah, ia akan berdiri di teras batu. Lalu Jack pulang. Saat ia tiba, yang berdiri di sana adalah istana batu besar. Istrinya berdiri di tangga, bersiap akan masuk. Sambil menggandeng tangannya, Ilsa bicara, masuklah,
Bukankah ini bagus? Ya, ini cukup. Kita bisa hidup di tempat indah ini dan puas. Kita lihat saja. Ayo tidur dulu. Keesokan harinya, Ilsa bangun dan menyikut Jack sambil bicara. Suamiku, aku tidak tahan lagi. Temui si kepiting emas itu. Kini aku harus jadi maharani. Oh sayang, aku tidak bisa minta itu pada si kepiting emas. Hanya ada satu kaisar di tanah ini. Apa? Kalau ia bisa memberiku istana, ia bisa menjadikanku maharani. Cepat pergilah ke sana. Jadi Jack harus pergi. Di perjalanan ia ketakutan dan berpikir, Ini tidak akan berakhir baik. Si kepiting emas akan muak dengan ini. tapi ia tetap pergi dan lagi-lagi bicara ke arah laut. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang serakah, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Mau apa dia sekarang? Oh, wahai kepiting emas, istriku ingin menjadi maharani. Pulanglah, dia sudah jadi maharani. Lalu Jack pulang, dan saat ia tiba, seluruh istana itu jadi terbuat dari pualam. Ia masuk dan melihat istrinya duduk di tahta emas dan mengenakan mahkota emas. Saat mereka tidur, Ilsa masih belum puas. Keserakahannya membuatnya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan ingin jadi apa lagi sekarang. Lalu, matahari akan segera terbit. Dan saat ia menatap, ia menyikut suaminya. Sayang, aku ingin mengatur matahari dan bulan juga. Ia menatap Jack begitu tajam hingga Jack gemetar. Cepat temui si kepiting. Aku ingin jadi dewi. Si nelayan berlutut di hadapan Ilsa. Ilsabil, ini sudah keterlaluan. Kumohon, bersyukurlah apa adanya. Ilsa murka. Ia menendang Jack dan berteriak. Aku tidak tahan lagi. Temui dia cepat. Jack lari dari istrinya yang murka. Di luar, ada badai mengamuk hingga ia sulit berdiri. Langit hitam legam, petir dan guntur bersambut-sambutan. Ia berseru lagi. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil yang serakah, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Apalagi maunya? Oh, dia ingin menjadi dewi. Pulanglah. Kini dia menjadi dewi. Lalu si pria pulang. Tiba di sana, semuanya lenyap seakan tak ada apapun yang pernah ada. Dan ia tidak melihat istrinya dimanapun. Ia kembali pada si kepiting dan bertanya. Di mana istriku? Tuhan ada di sini dan di mana-mana. Tak satu pun yang bisa ada selain Tuhan yang Esa. Karena Tuhan ada di segala tempat, kau tidak bisa melihat istrimu. Karena kini dia ada di segala tempat. Si nelayan menangis pedih dan meminta belas kasihan. Walau si nelayan hanya sekali menyelamatkan nyawanya, si kepiting merasa iba dan berkata, Nah, aku hanya bisa memenuhi permohonanmu satu kali lagi. Jadi, pilihlah dengan bijaksana. Kumohon, aku ingin melihat istriku tersenyum di depan gubuk lama kami. Pulanglah, permohonanmu terkabul. Setelah mengatakannya, si kepiting emas lenyap dan si nelayan pulang ke rumahnya. Lalu ia melihat istrinya berdiri di depan pintu gubuk lamanya, tersenyum manis. Setelah ini, ia tetap puas dan senang hidup bersama dengan suaminya. Dan mereka hidup bahagia. Tamat.
Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.